Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jana dengan NIM 4111421015. Dengan rekan saya, Desika Nurul Afifah dengan NIM 4114211034. Kami dari Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan terkait hasil diskusi kami pada tugas struktur di mata kuliah Algoritma Pemrograman yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal Eskom, MKom. Nah, seperti yang ditampilkan ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu mengkonversikan jarak dalam meter ke dalam satuan kilometer, meter, dan sentimeter. Dan yang kedua yaitu menghitung berat badan ideal dengan rumus Broca. Yang ketiga menghitung jarak 2 buah tanggal dalam hari. Nah, ketiga hal ini akan kami sampaikan bagaimana penggunaannya dalam aplikasi Flowgarithm dan aplikasi Code Blocks, yang dimana aplikasi Flowgarithm ini akan disampaikan cara membuat flowchart, dan pada aplikasi Code Blocks ini akan kami sampaikan bagaimana menggunakan bahasa program C++. Oke, ini ada tampilan. Pertama kita harus mendownload aplikasi Flowgarithm-nya dulu yang akan kita gunakan untuk membuat flowchart-nya. Nah, ini kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, seperti biasanya, karena kita akan mengkonversikan jarak dalam meter ke dalam satuan kilometer, meter, dan sentimeter, maka pada deklarasinya akan kita masukkan yakni kilometer, kemudian meter, dan sentimeter. Ini kilometer, meter, dan sentimeter. Nah, di sini kita menggunakan bilangan real. Kita klik OK, terus kita lanjut dengan output. Output di sini nantinya ketika kita akan menjalankan programnya, maka akan ada tampilan untuk kita di sini kita kasih judul mengkonversikan jarak meter ke dalam untuk kilometer, meter, dan sentimeter. Nah, ini kita klik lagi, maka outputnya kita masukkan jarak meter. Nah, nantinya ketika kita menjalankan program ini, itu akan ada keterangan masukkan jarak dalam meter, yang nantinya berarti kita harus memasukkan nilai meternya berapa yang ingin kita coba misalkan nanti. Nah, setelah itu kita input nilai meternya. Nah, ini. Kemudian kita pilih sign. Nah, ini seperti ini, kilometer itu kan sama aja ketika kita mau merubah ke meter, ke kilometer, maka itu kita harus membagi meter dengan 1000. Nah, kemudian karena kita juga akan mengkonversikan satuan meter itu ke dalam sentimeter, otomatis sentimeter itu sama artinya dengan meter dikali 100. Nah, ya seperti ini. Terus kita masukkan outputnya kembali. Sebenarnya output di sini untuk memperjelas nanti ketika kita akan menjalankan programnya. Jarak yang tertentu dalam kilometer, kemudian outputnya dalam bentuk kilometer. Klik OK, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini outputnya kita juga akan masukkan jarak yang telah dikonversi ke dalam meter. Terus kita klik lagi outputnya, jarak
yang telah dikonversi ke dalam sentimeter, karena kita nantinya akan merubah meter itu dalam bentuk sentimeter. Nah, ini kita tambahkan output kembali yaitu sentimeter. Nah, sudah seperti ini bentuk flowchartnya. Kita akan mencoba menjalankan ya. Nah, di sini ada tanda, di sini ada tipe masukkan. Nah, ya seperti itu. Oke. Nah, sudah. Kita coba menjalankannya. Kita klik yang bagian sini. Nah, mengkonversikan jarak dari meter ke kilometer, meter dan sentimeter. Perintahnya masukkan jarak dalam meter. Nah, ini saya ambil contoh meternya itu dalam 500 meter. Nah, ketika dikonversi, ternyata hasil dari kilometer itu sendiri yaitu 0,5, 500, kemudian tadi ada 50.000 ya. Nah, coba kita jalankan kembali. Ya, ini kita coba lagi. Nah, ternyata langsung keluar semua. Nah, seperti itulah flowchart untuk yang permasalahan nomor 1 yang tadi. Oke, kita lanjut dengan menggunakan bahasa program C++. Nah, ini kita menggunakan kode blocks. Kita klik saja, kita tunggu sebentar. Nah, di sini tampilan awal kita klik file, kemudian new, klik ini. Setelah itu kita ketik tanda pagar include string. Nah, ini kemudian using namespace std. Nah, ini jangan lupa titik koma, kemudian in. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan. Nah, ini kita lanjut flow, kita kilometer. Kalau misalkan di logaritm itu kita akan deklarasi ya. Dan di sini kita floatkan kilometer, meter, dan sentimeter. Kemudian setelah itu kita cout. Nah, ini ketika kita akan menjalankan program, nanti akan ada keterangannya seperti itu. Sama kayak sebelumnya tadi. Cuma ini, yang ini kita menggunakan dalam bahasa C++. Lalu kita klik change di sini. Nah, karena kita mau mengkonversikan nilai meter, maka di sini kita terus assign, yang jika kita menggunakan flowchart itu di sini kita coba tulis, tapi tidak perlu. Nah, ya seperti ini. Mohon maaf jika saya mengetiknya terlalu lambat, karena saat ini juga kami masih sama-sama dalam proses pembelajaran. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Kemudian titik koma. Nah, ini kita bisa copy paste ya. Ini C-nya ketinggalan. Nah, seperti itu.
cek lagi. Oke, nah terakhir kita tinggal klik return 0. Ini return 0. Nah inilah program C++ yang terkait nomor soal 1 tadi ya. Nah ini kita coba jalankan. Kita cek terlebih dahulu ya mungkin. Sini ada typo. Oke, benar udah. Oke, ini udah. Ini juga udah. Kemudian ini ya udah. Kita bisa run ya. Nah, kita klik yang ini saja, klik yes. Kita simpan dulu. Tadi kan kita bahas nomor 1 ya. Nah, ini nomor 1 boleh deh. Jangan lupa CPP-nya. Setelah itu kita bisa run kan. Mungkin kita pakai contoh yang sebelumnya aja ya. Pakai yang 500 tadi. Nah, ini langsung ketahuan. Jika dikonversikan itu dia 0,5 km. Kalau dikonversikan ke meter ya tetap ya. Meter itu sendiri. Kemudian jika dikonversikan ke jadinya itu 50.000. Nah, seperti itu. Oke, next kita lanjut ke yang nomor 2 tadi. Nah, ini sama kita buka logaritmnya terlebih dahulu, kemudian kita deklarasikan. Nah, karena di pernyataan sebelumnya itu menghitung berat badan ideal ya, maka di sini ada tinggi badan, kemudian berat badan ideal. Nah, kita klik OK. Nah, ini kita pakai integer ya, atau bilangan bulat. Nah, kemudian kita kasih output di sini supaya nanti ketika kita menjalankan program itu ada seperti keterangannya dan lebih enak kalau misalkan kita menulis ini jadi hasilnya itu lebih terlihat lebih jelas. Nah, ini yang menghitung berat badan ideal dengan rumus Rocha. Oke, kita klik yang output. Nah, masukkan tinggi badan dalam satuan sentimeter. Nah, ini kita harus pakai tanda petik ya, karena kalau misalkan kita tidak menggunakan tanda petik itu biasanya tidak bisa dijalankan. Nah, terus kita input tinggi badannya. Kemudian klik output lagi. Maka sebelum ke output kita ada assign tuh. Tadi kan berat badan ideal itu sama dengan tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi lagi tinggi badan dikurangi 100 dikali sama 0,1. 0,1 ini kan 10% ya. Nah, jadi bisa ditulis 0,1. Ingat di sini bukan koma ya, tapi kita makanya titik. Ketika kita menggunakan koma itu nanti tidak bisa dijalankan. Seperti itu. Kemudian kita klik output. Outputnya yaitu nah, ini harus titik 2 juga. Berat badan ideal Anda adalah atau berat badan ideal adalah kayak gitu juga tidak masalah. Nah, ini saya ketik berat badan ideal Anda adalah titik-titik dalam satuan kilogram. Nah, mungkin seperti ini bisa lebih nyaman lihatnya. Kemudian tambahkan output lagi, yaitu berat badan ideal. Nah, udah selesai ini flowchartnya. Terus kita bisa run. Nah, di sini ada menghitung berat badan ideal dengan rumus Broca. Masukkan tinggi badan dalam sentimeter. Nah, misalkan saya masukkannya tinggi badan saya tuh kisaran 155. Nah, kita coba, oh ternyata berat badan idealnya itu harus 49. Maka bisa dikatakan yang berat badannya itu sudah ideal. Nah, seperti itu. Oke, next kita selanjutnya yaitu ada kode blocks ya untuk program C++. Nah, ini kita klik dulu, ini agak lama ya. Oke, kita klik file,
kemudian new, empty file. Nah, di sini kita bisa tuliskan tanda pagar include. Nah, ini sebagai header. Nah, kita masukkan use stream. Kemudian using namespace. Di include itu tidak ada tanda titik koma ya setelah ada kata use stream, itu karena bukan pernyataan. Terus kita lanjut. Nah, ini in main ini sebagai fungsinya. Nah, kemudian dilanjut sama tanda kurung awal yang ini, jadi itu merupakan tubuh fungsinya. Nah, ini kita gunakan cout. Nah, kita tulis di sini menghitung berat badan ideal dengan rumus Broca. Maksud saya Broca. Nah, kita lanjut lagi. Terus setelah itu, nah ini ada ENDL ya. Nah, ENDL ini berfungsi untuk menyisipkan karakter atau mengatur pindah baris, sehingga fungsi ini berguna untuk piranti keluaran ke filenya. Nah, ini kita tulis lagi, lanjut lagi ke cout, yaitu masukkan tinggi badan. Nah, seperti ini. Jangan lupa dalam satuan sentimeter ya. Nah, ini harus tanda petiknya, jangan sampai salah karena nanti tidak bisa dijalankan programnya. Nah, setelah itu titik 2 jangan lupa. Kita lanjut, tambahkan chin. Chin di sini itu artinya sebuah objek ya dalam C++ yang digunakan untuk memasukkan suatu data. Nah, ini rumus Broca-nya kita masukkan juga. Nah, ini perkalian tuh kalau misalkan kita belajar di program itu makanya tanda bintang ya. Nah, terus kita lanjut lagi cout. Oke, ini ada. Nah, ini tanda seperti kurang dari itu, jangan sampai ketinggal. Berat badan ideal Anda adalah. Nah, kita masukkan juga nah ini dalam kilogram seperti ini. Kemudian kita tambah lagi, tambahkan titik 2 jangan lupa. Nah, setelah itu Nah, kita cek dulu ini udah benar. Ini integer, maknanya ya benar. Kemudian ini juga udah benar. Ya benar. Itu ya. Mungkin udah bisa dijalankan ya. Kita coba. Nah, klik bagian sini, klik yes. Nih. Jangan lupa di akhir kita pakai tulisan titik CPP. Karena itu biasanya digunakan dalam program C++ ya. Nah, ini kita akan mencoba apakah bisa dijalankan. Sebelumnya kita sudah mencoba ya menggunakan flowchart tadi. Nah, itu sama juga, tingginya kan 155 dan hasilnya juga 49. Nah, ternyata sama. Berarti ini sudah benar.
Program yang ketiga adalah menghitung jarak hari dari dua tanggal jika tanggalnya diinput dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun. Pertama, kita tuliskan dulu include iStream, selanjutnya using namespace std dan juga integer main sebagai headernya. Lalu setelah itu kurung kurawal buka. Pertama kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya. Ada D1 mewakili tanggal pertama, D2 mewakili tanggal kedua, M1 mewakili bulan pertama, M2 mewakili bulan kedua, Y1 mewakili tahun pertama, dan Y1 mewakili tahun kedua. Kemudian ada total hari 1, total hari 2, dan juga total jarak harinya. Selanjutnya, cout kita outputkan petik 2 menghitung jarak hari dari dua tanggal. Lalu endline, selanjutnya cout masukkan tanggal pertama, yaitu tanggal pertama dari hari pertama dari tanggal pertama, yaitu kita inputkan T1. Selanjutnya cout masukkan bulan pertama, yaitu bulan pertama dari tanggal pertama. Kita masukkan cin M1, selanjutnya masukkan tahun pertama, yaitu cin Y1. Selanjutnya untuk tanggalnya, bentuk tanggalnya kita cout tanggal pertama adalah T1 strip M1 strip Y1. Selanjutnya untuk tanggal yang kedua, pertama cout masukkan tanggal yang kedua, yaitu cin input D2. Selanjutnya cout masukkan bulan yang kedua, yaitu input M2. Lalu cout masukkan tahun kedua, yaitu input Y2. Untuk tanggalnya, bentuk tanggalnya berarti D2 strip M2 strip Y2. Selanjutnya untuk perhitungannya, pertama dari tanggal, bulan, dan tahun ini kita buat menjadi hari, karena satu bulan itu 30 hari, jadi bulan kita kali 30, dan satu tahun kita kali 365. Jadi total hari tanggal yang pertama adalah D1 ditambah M1 kali 30 ditambah Y1 kali 365. Untuk total hari tanggal kedua adalah D2 ditambah M2 dikali 30 ditambah Y2 dikali 365. Selanjutnya kita masukkan instruksi if jika total hari kedua lebih dari total hari yang pertama. Jika benar, maka jarak hari antara dua tanggal adalah total hari yang kedua dikurangi total hari yang pertama. Selanjutnya, cout outputnya jarak dua tanggal tersebut adalah cout jarak hari. Jika if ini salah, maka inputnya salah. Berarti mungkin tanggal akhirnya lebih kecil daripada tanggal yang pertama. Selanjutnya, return no. Kita coba build and run. Tanggal pertama 2 Maret 2021. Tanggal kedua 12 Mei 2022. Terlihat dari perhitungan jarak dua tanggal tersebut adalah 435 hari. Jika inputan kita salah, seperti karena tanggal kedua ini lebih dulu daripada tanggal pertama, maka inputnya salah, terbalik seperti itu.
Ini untuk kode bloknya, selanjutnya untuk logaritmnya. Pertama dari main, kita deklarasikan dulu integernya. Kita panah, lalu pilih statement ini. Untuk deklarasinya ada seperti tadi, D1, D2, M1, M2, Y1, Y2, total hari 1, total hari 2, dan jarak hari. Selanjutnya kita buat output menghitung jarak hari dari 2 tanggal. Output lagi, masukkan tanggal yang pertama. Setelah itu kita inputkan variabel D1. Selanjutnya kita output masukkan bulan pertama. Selanjutnya input bulan pertama yaitu M1. Selanjutnya masukkan tahun pertama. Berarti input Y1. Untuk tanggal yang kedua, pertama masukkan tanggal yang kedua, T2. Selanjutnya masukkan bulan yang kedua, input M2. Selanjutnya output, masukkan tahun kedua, yaitu D2, Y2. Perhitungannya sama, total hari 1 sama dengan D1 tambah M1 kali 30 tambah Y1 tambah 365. Total hari kedua adalah D2 tambah M2 kali 30 tambah Y2 kali 365. Lalu kita buat statement if. Seperti ini. Jika total hari 2 lebih dari total hari 1, jika benar, maka lanjut ke perhitungan jarak hari sama dengan total hari 2 dikurangi total hari 1. Lalu outputnya jarak hari antara dua tanggal tersebut adalah output jarak hari. Jika if total hari kurang dari total hari 2 kurang dari total hari 1, maka inputnya salah, seperti yang dijelaskan tadi. Coba kita run. Tanggal pertama 3 Mei 2021. Tanggal kedua 5 Juni 2022. Jarak hari 397. Misalkan input kita salah seperti karena tanggal pertama ini lebih besar daripada tanggal yang kedua, lebih dahulu yang tanggal pertama, lebih dahulu yang tanggal kedua, jadi inputnya salah seperti itu. Begitu adalah presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.